Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, hari ini kita akan membahas Mas Wapres Gibran, guys ya. Yang dimana hari ini sudah ke Bengkulu dan juga guys ini ke IKN ya guys ya. Wow, luar biasa ya guys ya. Ini gercep sekali, satset-satset gitu guys. Ini yang di Bengkulu kan ada yang terjadi gempa dan juga kelangkaan BBM. Apakah Mas Wapres sanggup mengatasinya? Oh, harusnya sanggup. Karena apa? Ayahnya luar biasa dan anaknya pasti super luar biasa. Tapi ini ngomong-ngomong ya guys ya, kalau misal saya sendiri kalau mendengar ada kata IKN ini jadi pengen cepet-cepet ke sana guys. Doain guys ya, doain semoga saya bisa ke IKN. Ini guys, ini pertama Mas Wapres dihadang sejumlah mahasiswa guys. Biasa demo-demo. Loh, kok Mas Wapres nggak takut guys? Katanya Mas Wapres takutan. Kasih jalan. Foto Pak. Foto Pak. Aduh, foto. Aduh. Ya udah, makasih ya Bu. Suara masuk berarti harus dirumahkan. Nanti set 2 geser ini aja, geser tangan dulu ya. Sudah highest line. Kawan-kawan seluruhnya, tadi sudah diterima masalah tentang BBM, kemudian pengerukan itu sudah berjalan katanya. Tapi itu tetap tanggung jawab dari Gubernur Bengkulu. Ya iyalah, masa langsung tanggung jawabnya Mas Wapres? Ya nggak mungkin langsung dari gubernurnya dong. Gimana sih? Kan sudah disetujui sama Wapres, jadi gampang, tinggal celing kayak gitu aja. Nah, hari ini juga Gubernur Bengkulu tidak ada di situ. Tadi Pak Gibran juga menyayangkan bahwa Gubernur Bengkulu juga menaikkan opsi pajak 66% itu tadi. Nah, kita tetap dalam satu perjuangan, satu gerakan kita, sama-sama, apa yang sudah kita rencanakan ke depannya, tetap kita lakukan. Nah, bahwa Gubernur Bengkulu harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari ini. Nah, itu bagus. Karena Gubernur Bengkulu yang punya kawasan, Gubernur Bengkulu yang punya kebijakan di Provinsi Bengkulu. Nah, itu mungkin. Kawan-kawan ada yang mau disampaikan? Ya, satu lagi bahwa tadi kita sampaikan juga terkait dengan kelangkaan BBM, krisis BBM, bahwa Pak Wapres dia akan selesaikan masalah ini. Dia tadi sudah disampaikan kepada Pak Gubernur akan buka SPBU 24 jam. Gercep dong. 24 jam begitu. Jadi untuk suplai terkait dengan BBM juga akan dikerahkan lebih banyak lagi, itu yang disampaikan beliau tadi. Kita juga sampaikan terkait dengan isu yang terus-menerus di Bengkulu terkait dengan sumber daya alam, terkait dengan seluruh perizinan yang ada di Provinsi Bengkulu, itu kita minta segera evaluasi. Itu juga kita sampaikan ada berapa banyak petani yang hari ini dikriminalisasi oleh perusahaan-perusahaan. Kita minta bahwa ada kepastian hukum terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Ini yang kita tekankan kepada Mas Wapres. Dan beliau juga akan segera juga menindaklanjutinya terkait dengan seluruh isu yang kita sampaikan, baik itu pajak, BBM, terkait dengan lingkungan hidup. Itu yang kita sampaikan tadi. Berarti dalam bulan ini arahan dari Wakil Presiden tadi untuk mempercepat persoalan yang ada di Bengkulu ini. Ya, tadi beliau sampaikan bahwa
ada 2 tim yang hari ini akan tinggal untuk di Bengkulu dan akan membahas seluruh persoalan yang kita sampaikan tadi. 2 tim. Enggak, fokus masalah penaikan pajak tadi apa respon Pak Wapres? Dia cukup terkejut sebenarnya dengan 66% opsi pajak itu kan. Itu yang terjadi, cukup terkejut. Nah, itu juga akan dievaluasi juga. Itu juga disampaikan juga tadi sama Sultan juga akan ditindaklanjuti kepada gubernur. Nah, jadi bagaimana nanti kawan-kawan mahasiswa kita tetap pokoknya dalam satu perjuangan kita. Apa yang akan terjadi itu adalah upah perjuangan. Nah, mungkin itu. Sama juga ayu-ayu dang-dang yang ada di Seluma, yang ada di Bengkulu Selatan yang hari ini dikriminalisasi, yang hari ini tanahnya dirampas sama perusahaan, sudah saya sampaikan dengan kawan-kawan ke Mas Wapres, itu akan disegera tindaklanjuti. Dengan kawan-kawan ke Mas Wapres, itu akan disegera tindaklanjuti. Dan semoga untuk sama izin menambahkan terkait yang BBM tadi kan, tadi konkretnya ada link SPBU besar yang akan dibuka 24 jam tadi. Tapi bukan SPBU yang mana? Tapi ada 5 besar yang akan dibuka 24 jam dan lain-lain. Sama satu lagi yang adalah terkait dengan Pertasop yang ada di Bengkulu ya. Jadi itu langkah konkret yang akan segera ditindaklanjuti oleh Mas Wapres. Berarti dalam minggu inilah udah memastikan itu kata Wapres. Iya, ya, insya Allah akan ditindaklanjuti sesegera mungkin. Berarti BBM-nya, SPBU-nya buka 24 jam. Iya, ada artinya itu surat Pertamina nanti nggak berlaku ya, karena Pertamina kan membatasi sampai jam 10 malam ya. Ada 5 SPBU dan seluruh Pertasop akan diaktifasi. Akan diaktifkan ya. Mbak, boleh tahu yang 2 tim tadi yang di Nanti dulu guys. Ini kok aduh ya. Mahasiswa tolonglah yang sopan. Itu Wapres loh. Orang nomor 2 loh. Kok pakai topi Anda? Harusnya menghargai dong. Lepas dong itu. Ini guys, Mas Wapres yang katanya anti kritik, anti demokrasi, dan nggak mau debat, nggak mau ketemu sama mahasiswa. Faktanya bagaimana guys? Ketemu langsung ambil solusi guys. Tapi ini cuman sayang mahasiswanya ini loh. Masa iya pakai topi sih? Emangnya Ganjar? tetapkan di Bengkulu nih siapa aja tadi? Itu terkait 2 tim itu tadi ada fokusnya ke lingkungan. 2 deputi yang harusnya itu menjadi pendamping Mas Wapres ke IKN itu ditinggalkan di Bengkulu untuk mengurusi atau mengkondisikan bagaimana persoalan lingkungan yang ada di Provinsi Bengkulu terkait yang sudah disampaikan kawan-kawan tadi itu. Oke. Jadi ada 2 deputi yang akan ditinggalkan di Bengkulu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menyelesaikan persoalan AMDAL, lingkungan dan lain-lain tadi. Mungkin itu ya. Oke, tambahan sedikit sebelum sampainya aspirasi ini ada banyak sekali langkah-langkah yang dilalui oleh mahasiswa. Kami tidak dapat penanganan dengan baik, keamanan yang baik, fasilitas yang baik. Malah kami mendapat kekerasan dari aparat, bahkan ada pelecehan kepada masa aksi yang perempuan. Ini perlu digubris oleh media. Terima kasih. Ya, terkait itu tadi kita juga sampaikan dengan Mas Wapres tadi. Terkait dengan ada bentrok hari ini, beberapa kali aksi kita ada banyak mahasiswa yang dipukul dan sampai berdarah sampai 5 jahit, itu kita semua sampaikan. Dan beliau juga meminta Kapolda untuk segera tindak lanjut. Oke, sip. Guys, langsung guys, turun guys. Turun, sat tuh. Mas Gibran, kunjungan kerja untuk meninjau soal kelangkaan BBM yang terjadi di Bengkulu. Ini yang katanya mau dimakjulkan. Orang yang sat kayak gini, presiden masa depan. Oh iya, takut. Tenang. Kan sudah dibilang, Anies itu cuman bisanya calon. Ya wis calon terus lawas ya. Kalau Mas Gibran bukan calon guys, presiden masa depan guys. Oh, keren guys. Tanpa omon-omon ya guys ya, langsung kerja sat diomong minus ora urus lah, seperti ayahnya guys. Ya memang bener guys ya, buah tidak akan jauh jatuhnya dari pohon. Masalah gempa
Dan satu lagi masalah BBM. Tiap hari ngantrinya lama. Tadi saya dengan Pak Gubernur begitu turun dari pesawat langsung mengunjungi pelabuhan. Jadi di sana pelabuhannya itu sudah jadi lautnya sudah jadi tanah Bapak Ibu. Jadi kapalnya yang mengangkut BBM tidak bisa masuk. Nah ini sudah dicarikan solusi bersama-sama Pak Gubernur dari Pertamina dan lain-lain. Intinya ini akan menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Jadi saya mohon maaf, Bapak Ibu semua harus mengantri. Tadi di depan hotel saya juga antriannya panjang sekali. Jadi Kami mohon maaf ya, harusnya nggak usah mohon maaf Mas Wapres. Yang harusnya ngomong maaf itu gubernurnya. Masa Mas Wapres? Tapi nggak apa-apa ya guys ya. Kan memang beliau itu rendah hati guys ya. Itulah contoh orang yang rendah hati ya guys ya. Selalu meminta maaf kayak gitu guys. Keren ini. Perlu dicontoh. saya mohon maaf dan ini akan segera kita selesaikan Bapak Ibu. Kita nggak nanti segera dilakukan pengerukan ya Pak Gubernur ya. Pengerukan. Dan nanti jalur distribusi dari kota-kota terdekat juga akan kita tingkatkan. Tadi sudah koordinasi juga dengan kementerian-kementerian terkait. Dan kita ingin, intinya kita ingin rumah-rumah yang rusak ringan, sedang, berat, nanti akan kita bantu ya. Dan ini terutama untuk adik-adik ini kan anak-anak kecilnya banyak banget nih Bapak Ibu. Dipastikan semuanya dalam keadaan sehat. Yang sekolah, yang masih sekolah harus tetap sekolah ya. Nanti kalau mohon maaf misalnya seragamnya rusak atau hilang, nanti kita bantu semua. Bapak Ibu sehat selalu dan salam hangat dari Pak Presiden Prabowo. Wow. Guys langsung guys. Tuh langsung dong. Waduh, aduh guys, aduh. Ini guys, satsetnya. Jos sekali ya guys ya. Ini ya. Baru saja ngomong guys ini ya. 24 jam langsung gas. Pokoknya ini. Luar biasa ini ya. Ini yang mau makjulkan ini siapa sebenarnya kok? Oh, yang sakit hati ya. Oh iya. Ini guys ya, baru juga itu guys langsung. Ini loh, kerja nyata loh. Bukan cuma sekedar ubral janji guys. Oh, ini kemana guys ini? IKN guys ini. Ini sepertinya IKN. Ada Pak Basuki masalahnya guys. IKN guys. Waduh. Iya guys. Aduh. Saya kalau udah lihat Pak Basuki IKN itu jadi keinget ya guys ya. YouTuber Nusantara akan ke sana guys, ke IKN. Bersama ayahnya. Ini guys, Mas Wapres. Ini keren kali aduh hujan ya. Tapi jika memang iya nanti terjadi sejarah seumur hidup saya naik pesawat terbang. Serius guys saya, karena saya memang belum pernah naik pesawat terbang, belum pernah naik kapal mabur guys nyong. Ini wedi ora gila. Ini wedi guys ya. Bukti kok. Wah, ini kunjungan ke rumah sakitnya guys. Wow, keren. Pasien masuk dari sini, kemudian poli-poli kita ada 19. Poli kita di sini untuk satu pasien yang bawa jalan
Itu, guys. Nanti guys, itu ada apa guys? Tenang guys. Ih, set mana? Oh, itu guys. Itu ada TV guys. Itu ada TV, ada ayahnya. Ada bapaknya guys. Ada Bapak Owi. Wow, ini ya. Ini loh mahakarya dari ayah seorang Mas Wapres guys ini. Dikunjungi ya, mahakaryanya ayahnya dikunjungi anaknya guys, kan keren banget guys ini. Luar biasa guys ini. Wow. Dari dulu ya guys ya, dari zamannya Soeharto ingin memindahkan ibu kota, belum juga terrealisasi. Bisanya sama siapa guys? Ya Pak Jokowi lah. Masa sama sama siapa? Si Megawati. Enggak. Sorry. Nah memang faktanya seperti itu ya guys ya. Jadi ya suka atau tidak suka ya monggo itu. Kita hanya cuman bicara fakta, bicara yang ada apanya, bukan apa adanya. sorry. Ini guys, jadi luar biasanya ya. Ini kunjungan kerja dari Mas Wapres begitu luar biasa ya guys ya. Ini bahkan saya pernah melihat itu katanya Mas Wapres langsung ke Sumatera kalau nggak salah ini ya. Ini wow, kerjanya itu nggak mau diem kayak ayahnya itu ya. Kan dulu pernah Presiden Prabowo bilang, siapapun orang yang pernah mengikuti Pak D. Jokowi, saya jamin pasti akan ngeluh. Karena apa? Pak Jokowi tidak mau diam. Habisan dari sini ke kota sini, ke kota sini, terus seperti itu guys ya. Itulah kerennya Pak D. Jokowi yang tidak mempunyai kepentingan untuk diri sendiri, tapi mempunyai kepentingan untuk orang lain, khususnya untuk Indonesia. Gimana guys menurut kalian guys tentang kinerja Mas Wapres kita guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.